Salam buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Salam sejahtera buat kita semua. Bagi adik-adik yang masih duduk di entah itu di bangku SMP, SMA, atau bahkan masih di SD, tentu harus taat kepada peraturan sekolah masing-masing. Demikian pula apabila ada siswa yang melanggar, siswa atau siswi yang melanggar, pasti akan dihukum, menerima hukuman sesuai dengan aturan sekolah mereka. Demikian pula bagi kita yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, pasti juga taat kepada aturan tempat kita masing-masing, tempat kita bekerja masing-masing. Kalau kita tidak taat terhadap peraturan perusahaan tempat kita bekerja, maka kita juga akan pasti menerima hukuman sesuai dengan peraturan perusahaan tempat kita bekerja. Bahkan kita mungkin akan menerima surat peringatan atau warning dari perusahaan tempat kita bekerja. Sama halnya dengan firman Tuhan dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Itu berbunyi demikian: siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Barang siapa yang suka melanggar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan menerima akibatnya. Tetapi barang siapa yang taat kepada perintah, maksudnya taat kepada firman Tuhan, ia akan menerima balasan, ia akan menerima ganjaran, ia akan menerima berkat dari Tuhan. Contohnya di Alkitab, yang tidak dengar-dengaran, yang meremehkan firman, yang melanggar firman. Pertama, dalam perjanjian lama, Yunus, firman Tuhan katakan disuruh pergi ke Niniwe, memberitakan firman kepada orang-orang di sekitar Niniwe. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus malah pergi ke Tarsis. Yunus tidak dengar-dengaran, Yunus tidak taat, Yunus meremehkan firman, Yunus melanggar firman Tuhan. Akibatnya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yunus menerima ganjaran. Yunus dilempar ke laut, dicampakkan ke laut. Lalu ada juga seorang pemimpin, yaitu Musa. Firman Tuhan katakan disuruh berkata kepada bukit batu ini supaya keluar airnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa malah memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Akibatnya apa? Musa tidak dengar-dengaran, Musa tidak taat, Musa meremehkan firman, Musa melanggar firman Tuhan. Akibatnya Tuhan tidak melayakkan Musa untuk memimpin bangsa Israel di tanah Kanaan. Musa tidak diizinkan oleh Tuhan di tanah Kanaan dan digantikan oleh orang lain, yaitu Yusuf atau Yosua. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama melihat siapa yang melanggar firman akan menerima akibatnya. Siapa yang tidak taat kepada firman akan menanggung akibatnya. Tetapi kita juga akan sama-sama melihat siapa yang taat kepada perintah, taat kepada firman, akan menerima balasan, akan menerima ganjaran. Contohnya seorang Nuh
ini orang yang taat disuruh membuat batra di atas bukit dengan ukurannya sekian. Nuh taat, dibuat batra persis seperti yang firman Tuhan katakan. Bahkan disuruh memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya juga Nuh lakukan. Tetapi orang-orang tidak mau mendengar, orang-orang malah meremehkan. Akibatnya ketika banjir, ketika air bah turun, Nuh dan keluarganya selamat, diselamatkan karena Nuh taat kepada perintah, Nuh taat kepada firman. Selamat, Nuh dan keluarganya selamat. Berikutnya seorang Yusuf. Yusuf ini juga taat kepada perintah, taat kepada firman. Sehingga dalam Kejadian pasal 39 Tuhan menyertai apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Yusuf. Tuhan menyertai, Tuhan membuat semuanya menjadi berhasil. Sehingga endingnya, karena Yusuf seorang yang taat kepada firman, taat kepada perintah, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apabila kita tidak dengar-dengar kepada perintah firman Tuhan, kita melanggar firman Tuhan, maka kita akan menanggung akibatnya. Tetapi apabila kita taat kepada firman, kepada perintah Tuhan, maka kita juga akan menerima berkat dari Tuhan, akan menerima ganjaran dari Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi orang percaya yang taat kepada firman, menjadi orang-orang yang menurut firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan, sehingga kita akan menerima ganjaran, menerima berkat dari Tuhan.